Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 8 November sampai dengan 12 November 2021. Seperti biasanya per videonya saya akan bahas sekitar 6 saham ya untuk analisa saham mingguan. Jangan lupa lihat playlistnya ya. Playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Jadi ada beberapa video lainnya ya. Silakan ditonton. Saya mulai langsung dengan MNCN ya. Jadi MNCN ini dia minggu lalu ya, dia berusaha untuk bangkit rebound ke atas 950 ya. Yang menarik di sini ya, sebelumnya kalau kita perhatikan dia hanya di 945 ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Tapi dia gagal, kemudian dia turun dan penutupan dia ditutup 945 dan dia sempat hanya di 950. Ini support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 950 menurut saya sih bagus ya. Jadi kalau mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy silahkan buy ya. Ini untuk grafik mingguannya ya. Resisten berikutnya 1005, kalau dia naik ke atas 1005 mau tambah lagi silakan ya. Kemudian berikutnya lagi 1065, kalau tambah lagi silakan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1065 ya. Targetnya masih tetap sama ya, 1190 dan 1320. Jadi peluang kenaikannya untuk MNCN ini sebenarnya sampai awal tahun depan sebenarnya masih lumayan besar ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya memang November dia rally, dia tinggi sampai dengan kalau kita perhatikan Desember di sini ya. Ya nggak sampai tahun depan tapi Desember di sini puncaknya ya. Nah, apakah akan sama Pak Sunar patternnya? Kalau kita lihat di sini ya. Sebelumnya kalau um, di akhir-akhir tahun memang kadang-kadang dia koreksi ya, tapi dia di awal-awal tahun dia naik ya. Seperti di 2018 terakhir dia turun, kemudian 2019 dia mulai naik rally ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini 2019 akhir ya, sekitar November dia memang sempat naik tinggi, kemudian dia koreksi lagi, tapi dia menjelang tahun 2020 dia rally lagi ke atas ya. Seperti itu ya. Sebelumnya 2018 juga sama, di akhir tahun dia cenderung di sini kita lihat ya, 2018 dia 2017 akhir dia turun, kemudian 2018 awal dia rally ke atas ya, naik ya. Jadi apakah masih bisa naik sampai dengan tahun depan ya? Ya kalau dia berhasil breakout ke atas 950 bagus ya. Kalau yang belum buy mau buy silakan. Atau kalau mau tambah lagi silakan ya. Kalau kita lihat dari daily-nya, ini daily chart-nya ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 940, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 960 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan untuk average up. Kalau dia berhasil naik ke atas 960, bagi yang mau buy atau tambah lagi silahkan buy ya, atau buy high sell higher ya yang mau buy. Kemudian yang sudah punya kalau mau tambah lagi silahkan ya, tunggu kalau dia naik ke atas 960 tambah lagi ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 940. Intinya di sini ya, selama di atas 875 untuk MNCN dia masih potensial ya. Memang sebelumnya saya sempat jual ya, sempat terakhir juga cut loss ya. Tapi berhubung dia sudah berhasil naik lagi ke atas 875, saya juga ada buyback ya, seperti itu ya. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin. Nah, disiplin itu bukan hanya disiplin cut loss, tapi juga disiplin buyback. Kalau misalnya dia seperti saya sebelumnya ya, turun di bawah 875, saya kena stop loss, saya jual ya. Kemudian dia ternyata dia rebound lagi ya, saya buyback kembali ya, seperti itu ya. Hari Kamis saya sudah buyback, Jumat saya juga tambah lagi atau average up ya. Jadi di sini kita lihat mau tambah lagi ya, boleh saja. Kalau dia naik ke atas 960 kita tambah lagi. Yang mau buy and weakness tetap tunggu di area 875 ya. Kalau misalnya dia koreksi atau turun dekat 875, ya saya nggak mendoakan turun nggak ya, mudah-mudahan masih bisa naik. Kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 875 kita buy ya. Itu yang buy on weakness, naik ke atas 900 tambah lagi dan seterusnya. Kalaupun mau buy sekarang ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, pasang stop lossnya. Kalau 940 terlalu dekat ya setiap kelipatan 20 aja ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawahnya 920 ya uh, boleh pasang trading stopnya atau stop lossnya di sana ya. Seperti itu ya. Maksimum yang di sini intinya adalah selama dia bertahan di atas 875 dia masih cukup bagus ya. Maksud saya close di atas 875 ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan aja kali ini lancar. Kalau dia naik lagi ke atas 975, jangan ragu-ragu atau jangan takut-takut. Kalau mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 1020, ini garis saya berikutnya ya, tambah lagi dan seterusnya. Jadi di sini resistennya sekitar 1050 sampai dengan, kalau kita perhatikan di swing hanya di sini 1065 ya. Menurut saya sih
kalau saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya, sebenarnya untuk MNCN ini dia masih downtrend ya, primary trend-nya. Walaupun ini secondary trend-nya mungkin dia sudah mulai berjuang untuk naik ya, atau uptrend ya, tapi uptrend-nya masih belum kuat ya. Ya kita lihat lah, semoga dia bertahan di atasnya 875 ya, sampai dengan beberapa minggu ke depan. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 975, dia akan kemungkinan besar akan breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi mau tambah lagi silakan. Ini volumenya juga tinggi, pembelian asing juga tinggi ya, MNCN ya. Jadi ini sebenarnya sudah saya masukkan di portfolio saham investasi untuk 2022 ya. Jadi saya sudah bahas kalau di halaman utama channel saham profit ya. Kalau Anda di halaman youtube.com/saham profit itu di playlist yang keempat analisa saham untuk investasi MNCN sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi yang barusan kenal jangan salah paham, bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas, enggak ya. Sebenarnya saya sudah pernah bahas, memang ada saham saya yang saya beli, ada yang kena jual karena kena trailing stop, ada yang kena stop loss ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya dia turunnya juga lumayan dalam. Yang mudah-mudahan kali ini berhasil ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BNTR ya, jadi masih kurang lebih satu grup yang punya ya dengan MNCN. Sideways-nya dia masih sama ya, masih tetap sideways di area 254 dan 290 ya. Jadi kalau mau buy sekarang, selama dia bertahan di atas 254 itu support untuk weekly ya, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 290. Kalau dia breakout ke atas 290 itu peluang besar dia bisa sampai target sekitar 328 ya. Jadi sebenarnya untuk BMTR ini memang sideways-nya lama. Ini lebih kecenderungan cocok untuk orang yang tipe lebih sabar ya. Maksud saya investasinya atau tradingnya itu jangka agak panjang ya. Kalau jangka agak pendek, dia terjebak di sideways di sini ya, nggak naik-naik ya seperti itu ya. Tapi kalau dia breakout ke atas 290 dia menarik ya. Boleh tambah lagi atau average up. Itu kurang lebih untuk BMTR. Kalau kita lihat di daily chart-nya, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Naik ke atas 274 tambah lagi, kemudian resisten dekatnya kan 284 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 284, mau tambah lagi silakan, naik ke atas 290 tambah lagi silakan ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang belum punya mau buy sekarang silakan ya. Pasang stop loss-nya di 274, 270. Kalau misalnya terlalu dekat Pak Sunar, masa belinya di 276, stop loss-nya 274. Ya pakai acuan aja 270 dan 264 ya. Maksimum di 258. Jadi intinya selama bertahan di atas 258 dia masih cukup bagus ya. Itu untuk BMTR. Terus terang aja untuk BMTR saya masih punya ya seperti itu ya. Jadi bentar saya lihatkan ya. Untuk di portfolio saya BMTR average-nya berapa saya lupa ya, saya lihatkan dulu. Bentar, ini koneksinya memang agak pelan ya. Jadi sambil nunggu ya sebentar ya, nggak lama kok. Ini saya lagi buka aplikasi sekuritasnya. Memang kalau startup ini memang kadang-kadang nggak lambat ya loginnya. Jadi BMTR ini menurut saya sih masih potensial ya. Tapi kalau Anda beli antara MNCN dan BMTR, saran saya sih salah satu aja karena dia masih satu grup ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu ambil dua-duanya seperti itu ya. Salah satu aja. Jadi untuk BMTR itu average saya di 275 ya. Jadi saya masih hold juga, masih cukup bagus ya. Yang kurang lebih cukup lah untuk BMTR ya. Berikutnya untuk Tekim ya. Jadi Tekim ini dan INKP ya. Jadi saya bahas dua-duanya. Tekim ini sebenarnya sih koreksinya untuk minggu ini masih cukup wajar ya sebenarnya. Memang kalau kita tarik Fibonacci retracement sebelumnya, dia itu masih downtrend ya, masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Tapi di sini saya lihatnya sih cukup menarik ya. Misalnya kalau Anda belum punya ya, kalau mau buy ya, ini kalau kita perhatikan minggu lalu kan high-nya di 8450 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8450, kalau mau spekulasi buy on weakness ya boleh-boleh saja ya. Kalau nanti dia naik lagi ke atas 9000 ya di sini ya, kurang lebih ya. Kalau dia naik ke atas 9000 boleh tambah lagi, target berikutnya sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya, 10.500 dan 11.000 di sini kurang lebih 11.700-an ya seperti itu ya. Atau pakai hanya di sini 11.550 lah ya.
11.500. Ini kalau Fibonacci retracement 50% kurang lebih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari TK memang dia ciri khasnya seperti ini ya. Naik 2-3 minggu atau 4 minggu ya. Kemudian dia koreksi 2 minggu, dia berhasil naik lagi. Dengan naiknya dia itu selalu higher high ya. Ya ini kan high-nya sebelumnya dia di area 7950. Jadi ketika dia sudah koreksi kemudian breakout lagi dia naiknya ke 9.000 ya. Jadi menurut saya kalau dia breakout lagi ini bisa naik sampai 10.500 masih memungkinkan ya untuk take ya. Jadi belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya high-nya ya. High-nya minggu lalu kan 8450. Jadi kalau naik ke atas 8450 untuk take kalau mau buy silakan ya. Memang masih cenderung primary trend-nya downtrend ya. Jadi balinya bertahap aja itu dari weekly chart-nya ya. Kalau untuk dari daily-nya ini saya sudah gambarkan garis-garisnya ya, Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya di sini ya. Dia agak sedikit beda ya. Di sini kalau kita lihat Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area 8.900-an ya. Jadi di sini kalau mau buy on weakness sekarang boleh saja pasang stop loss-nya di kalau dia turun di bawahnya 8.000 ya. 8.025 garis saya ya. Dan 7.400 jual dulu ya. Karena ada kemungkinan dia testing lagi 6325. Kalau yang mau buy, saran saya sih lebih baik buy high sell higher aja. Di sini kan dia 845 di sini hanya di sebentar 9.000 ya. Jadi ikutin aja garis yang sudah saya berikan. Naik ke atas 8775 buy ya. Yang belum punya naik ke atas 9475 tambah lagi, naik ke atas 10.025 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja pasang automatic order ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini memang ini untuk daily-nya ya. Di sini lumayan menarik ya. Jadi selama bertahan di atas 8.025 masih ada peluang untuk breakout ke atas 9.000 ya. Kita lihat di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Nah, kurang lebih cukup ya untuk take ya. Berikutnya untuk INKP. Di INKP di sini juga kurang lebih sama satu grup dengan Tekim ya. Jadi kalau kita lihat 2 minggu dia hijau, kemudian 3 minggu merah, ini 3 minggu naik, kemudian 3 minggu merah. Nah di sini kalau yang belum punya, ini kan garisnya Fibonacci retracement-nya sudah saya gambarkan juga ya. Jadi ini Fibonacci retracement 8,2% di 9.770-an ya. Kemudian Fibonacci retracement 23,6% di 8.400-an. Jadi yang mau buy kalau tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 8.600 buy ya. Target berikutnya 9.200. Kalau dia naik lagi ke atas 9.200 tambah lagi boleh. Target berikutnya sekitar 9.700 atau 9.800 ya. Itu di Fibonacci retracement 8,2%. Kalau dia naik lagi tambah lagi silakan ya. Jadi sebenarnya sih memang secara primary trend dia strong downtrend ya Mas Ian ya. Tapi dia di sini secondary trendnya dia sudah mulai uptrend ya. Jadi sudah mulai bergerak naik ke atas. Yang mau buy sih silakan ya. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 8.600 barusan buy. Itu dari weekly chartnya ya. Kalau dari daily chartnya ini memang agak sedikit beda ya garis-garisnya ya. Ya kalau kita lihat gambaran saya buy on weakness di 8.075 ya. Jadi yang ngikutin saya kan saya sudah sebutkan kalau ketinggalan buy on weakness di 8.075. Artinya tunggu koreksi dekat 8.075. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.075 buy, naik ke atas 8.425 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.700 boleh tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini kurang lebih area konsolidasinya ya seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau mau buy sekarang kalau atau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 8.075. Selama dia bertahan di atas 8.075 menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 10.000 ada ya. Itu untuk INKP. Jadi belinya bertahap aja sesuaikan dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Sebelumnya di sini saya sudah gambarkan ada formasi rounding bottom ya di sini ya. Kalau saya ukur kedalamannya dan ukur ke atas ini targetnya kurang lebih 10.500 masih kemungkinan bisa tercapai ya. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus lah ya untuk INKP. Oke, berikutnya untuk SMGR ya. Jadi SMGR ini minggu lalu saya sudah bahas juga di analisa samarian ya. Minggu lalu dia naiknya tinggi ya, higher high, higher low, dan higher close. Ini target price 9950 sudah tercapai ya. Jadi berikutnya targetnya di 10.600. Kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi dia naik ke atas 10.100 boleh tambah lagi ya. Seperti itu ya. Setelah 10.600, resisten berikutnya atau target price-nya itu kurang lebih di sekitar area ini saya gambarkan di sini ya. 11.800 kurang lebih ya. Di tengah-tengahnya antara 10.600 dan 11.800 itu ada checkpoint di sini ya. Ini swing high di sini dan swing high di sini ya, itu 11.200. Jadi yang untuk trading atau investasi jangka menengah
selama dia bertahan di atas 9.600 untuk SMGR masih cukup bagus ya uptrendnya ya, seperti itu ya. Jadi tinggal ikutin aja ini support resistennya untuk mingguannya. Kalau untuk harian daily ini saya sudah gambarkan, saya sebelumnya sudah gambarkan Fibonacci retracement ya dari swing high di sini dan swing low-nya ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya dia downtrend di bawah Fibonacci retracement 38,2%. Dan dia sudah berhasil bertahan di atasnya ya, seperti itu ya. Nah, di sini kan ada gap up sebenarnya. Nah, gap itu apakah harus langsung ditutup? Ya, ini sepertinya mau tutup gap tapi dia nggak berhasil ya. Jadi gap itu nggak harus selalu ditutup ya. Walaupun ditutup dia nggak harus langsung besoknya tutup, nggak ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya gap ini belum ditutup sama sekali ya. Belum ditutup sempurna lah istilahnya ya. Kalau yang mau buy, tunggu aja di area 9.100 ya. Sebelumnya saya kasih di area 8.400 ya, tapi berhubung dia higher high, yang nggak dapat harusnya berani buy high sell higher ya. Jadi yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu di 9.100. Artinya kalau dia koreksi di bawah 9.100, kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 9.100, buy, naik ke atas 9.400 tambah lagi, breakout ke atas 9.700 atau 9.800 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau SMGR saya sendiri terus terang sudah kejual karena kena trailing stop ya. Saya belum buyback. Jadi misalnya kalau yang sudah jual, kalau mau lanjut lagi ya sekalian ada dua pilihan ya. Buy high, sell higher aja. Kalau dia breakout ke atas 10.100 kita buy, naik lagi ke atas 10.275 tambah lagi dan seterusnya ya. Targetnya sekitar Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area 11.000 kurang lebih ya. Di sini angka persisnya 10.965. Ya kurang lebih di 11.000 lah seperti itu ya. Karena kalau misalnya mau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi tanggung ya di tengah-tengahnya ini kan masih testing resisten. Tunggu sekalian breakout atau tunggu di area 9.100 itu buy on weakness-nya, atau paling nggak ya di 9.400 lah dekat di sana ya. Atau kalau yang mau sebentar ini saya percaya aturannya masih bagus ya, mau nyicil buy sekarang boleh, pasang stop loss-nya pakai acuan swing low yang kemarin ya, hari Jumat ya tanggal 5 November ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 9625 lebih baik sih jual dulu sebagian, turun di bawah 9.400 ya kemungkinan besar dia akan testing 9.100. Jadi jual dulu semuanya ya kalau turun di bawah 9.400. Kalau dia sudah berhasil breakout, saya rebound ya. Kalau dia nyentuh ke bawah kemudian dia berhasil rebound ke atas ya, ke atas 9.100, kalau mau buyback atau buy yang belum punya ya, untuk buy on weakness silakan ya. Kurang lebih seperti itu untuk SMGR. Berikutnya untuk INTP ya. Jadi industrinya masih sama ya, industri semen ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini weekly chart-nya untuk INTP sudah tercapai ya, target price-nya 12.650 sudah tercapai. Nah, target price itu kalau sudah tercapai bukan berarti kita harus take profit, enggak ya, karena ini uptrend-nya masih cukup bagus. Kalau kita gambarkan ya di sini ya, ini kurang lebih target price berikutnya ya, di sekitar area 13.800. Jadi dia masih cukup bagus. Kalau mau tambah lagi, high-nya minggu lalu kan di 12.950. Jadi kalau dia naik ke atas 12.950, bagi yang mau buy high sell higher atau yang mau tambah lagi silakan, target price berikutnya di 13.800. Kemudian kalau naik lagi ya kurang lebih ini area berikutnya sekitar area 15.500 ya. Ini support resistennya untuk weekly atau mingguan. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia masih cukup bagus uptrendnya. Kalau secara daily chart atau chart hariannya ini gambarnya sudah saya berikan ya. Ini saya tarik garis sebelumnya dari Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya saya belum ganti ya. Jadi kalau di sini dia akan berusaha untuk testing resisten terdekatnya sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya. Di sini areanya sekitar 13.200 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 13.200, bagi yang mau buy high sell higher atau yang mau buy silakan buy ya. Atau pakai acuan high-nya yang swing high-nya tanggal 4 November ya. Kalau dia naik ke atas 12.950 buy silakan. Kalau naik lagi ke atas 13.200 tambah lagi silakan. Target price berikutnya kalau kita lihat di sini ada checkpoint-nya ya, kurang lebih high-nya ya. Itu di 13.800. Jadi kurang lebih sama dengan weekly-nya ya. Naik ke atas 13.800 boleh tambah lagi. Target price berikutnya kalau kita lihat ini area swing high-nya di sini 14.600 kurang lebih ya. Di sini juga area konsentrasi candle di sini kita lihat ya. Itu target price berikutnya. Jadi di sini kalau dia berhasil naik ke atas 13.200 yang sudah jual kena trailing stop, saya INTP juga kena trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi saya belum buyback. Kalau mau buyback ya tunggu sekalian buy high sell higher, naik ke atas 13.200 buy, naik ke atas 13.800 tambah lagi dan seterusnya. Atau di sini tengah-tengahnya di 12.000 di high-nya hari Kamis ya.
naik ke atas 12.950 boleh buy seperti itu ya. Itu yang mau buy high sell higher. Kalau yang mau buy on weakness ya, Pak Sunar saya tunggu koreksi aja. Kalau misalnya dia koreksi saya buy. Nah, buy-nya di mana? Ini angka 11.850 yang saya sudah kasih ya. Jadi kalau dia koreksi misalnya turun di buy-nya 11.850, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 11.850. Kalau dia masih di bawahnya 11.850, ya ada kemungkinan dia testing area 10.850 ya. Ini buy on weakness sebelumnya yang gak dikasih ya, karena dia uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kalau buy on weakness gak dikasih ya silakan yang berani buy high sell higher ya. Jadi kalau dia breakout ke atas, garis-garisnya kan sudah saya berikan. Jadi jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Jadi ini antara 11.850 dan 13.200 terlalu jauh Pak Senar. Sebenarnya bisa pakai acuan Fibonacci retracement 50% di sini ya. 12.300 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah pernah saya bahas juga, afternya masih cukup bagus. Jangan takut candle merah ya. Ini afternya masih cukup bagus. Jadi belinya ada 3 pilihan. Tunggu buy on weakness ya di area yang 11.850, 10.850 atau buy high sell higher ya. Belinya bertahap ya. Mau beli sekarang silakan, naik lagi ke atas 12.950 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga kalau misalnya takut ya pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk 6 saham untuk video ini. Jadi jangan lupa lihat video lainnya ya, playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian bantu like ya. Kalau ada pertanyaan atau mau kasih komentar atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena kalau makin banyak yang kasih komentar sebenarnya itu membantu menaikkan rating videonya. Kalau rating videonya naik, banyak yang view, banyak yang lihat ya, itu banyak yang buy ya, kita profit bersama ya, sama-sama profit ya. Yang kurang lebih seperti itulah ya. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya agar selalu sehat ya. Itu yang paling penting, aset yang paling berharga. Kemudian selalu damai, damai dengan teman, damai dengan keluarga, damai dengan tetangga gitu ya. Dan kemudian sejahtera selalu ya. Itu doa saya selalu. Amin. Saya percaya akan diberkati yang luar biasa ya. Terima kasih banyak.